هذه النية ولكل نية صالحة جامعة دافعة بأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويحققنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وبسند متصل الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأدام نفع قلوبه وبكم في الدارين آمين. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Al-Fatihah bi Allah yashfi amradana wa amradahu wa la siyama Bapak wa Abdul Saleh wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Alim, Ya Fattah ya Alim, iftah abwaaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa awladana wa dhurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa min afatil qarana wa dibri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan wala siyama Bapak Wardono Saleh. Isfidna ya Syafi, isfidhu ya Syafi, anta Syafi, la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yubadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, rasulina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus Masjid Al-Kautsar, pengurus yayasan Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Kautsar. Itu saya menyampaikan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar Baru ini. Saya doakan Bapak Ibu yang hadir beserta keluarga di rumah sehat, amin, panjang umur, amin, kuat iman, amin, giat beribadah, amin, banyak rezekinya, amin, maju usahanya, amin, keluarganya sakinah, amin, dan bisa husnul khatimah. Malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian hadis dari kitab Sahih Bukhari pada bab tentang raf'ul ilmi wa dhuhurul jahli, diangkatnya ilmu dan nampaknya atau munculnya kejahilan. Betul ya? Ada koreksi kan? Ya, silakan dibaca.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kita sahih Bukhari. Kata Allah di bab ilmi wa zuhuril jahli, bab diangkatnya ilmu dan munculnya kebodohan. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ashraqis sa'ati an yurfa'a al-ilmu wa yathbuta al-jahlu wa yushraba al-khamru wa yadhhara az-zina. Satu lagi. وعنه رضي الله عنه قال لأحدثن من حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ب50 امرأة al-qayyum al-wahid. Ya, terus Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari pada bab tentang raf'ul ilmi, diangkatnya ilmu, wa dhuhurul jahli, dan nampak atau munculnya kebodohan. Nah, hadis yang pertama dalam kitab hadis ke-71 An Anas, dari Sayyidina Anas, maksudnya Anas bin Malik. Jadi Nabi punya pembantu namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik menjadi pembantu Rasul selama 10 tahun berkhidmat di keluarga Nabi. Selama 10 tahun dia tidak pernah dihardik sama Rasulullah. Gak pernah. Kenapa kamu kerjain itu? Kenapa gak kerjain ini? Nabi. Bahkan Nabi sering tandang sendiri mengerjakan apa yang tidak dikerjakan oleh pembantunya dan istrinya, Rasulullah. Qala Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyraqis sa'ah, inatu hatu tauqid, sesungguhnya min itu litab'in, sebahagian, asyraqis sa'ah, tanda-tanda datangnya kiamat. Kiamat itu sesuatu yang bakal terjadi di masa depan. Yang paling tahu persisnya cuma Allah. Cuma tandanya sudah diberitahu oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Persisnya kapan? Allah yang tahu, Nabi Muhammad nggak tahu. Tapi gejalanya, tanda-tandanya itu ditunjukkan oleh Rasulullah. Kalau kiamat pasti di Quran banyak ayatnya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, itu kiamat. Ijazul zilatil ardu zilzalaha, itu kiamat. Al-Ataka hadithul ghasyah, kiamat. Itu cerita atau ayat tentang kiamat. Tapi gejalanya, tandanya itu yang nyampaikan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inna min asyraqis sa'ah, di antara tanda-tanda datangnya kiamat. Satu, kata Nabi, ayyul fa'al ilmu, diangkatnya ilmu. Pertanyaannya, gimana cara mengangkat ilmu? Dalam kitab-kitab lain dikatakan dengan diwafatkannya para penyandang ilmu. Para ulama diwafatkan. Wafat. Jadi sumbernya ilmu, penyandang ilmunya, ilmuwannya itu diwafatkan oleh Allah. Dengan sebab diwafatkan oleh Allah, maka muncul yang kedua, wayat butal jahlu, akan menjadi tetap kebodohan. Maksudnya gimana? Orang beragama tanpa ilmu,
Akibatnya adalah orang saling bertengkar karena nggak tahu. Yang dipertengkarkan soal agama karena nggak ngerti. Kenapa? Karena pongkol-pongkolnya udah dicabut. Sumber-sumbernya ilmu, penyandang-penyandang ilmunya itu sudah diwafatkan. Pengampu ilmu gitu yang lebih bagusnya. Kalau bahasa Inggris, ulamanya sudah diwafatkan, wafat. Ahli Quran, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, ahli tauhid, ahli ilmu kalam, wafat. Jadi wafatnya para ulama itu ciri dari tanda-tanda sederhana bakal kiamat. Wa yathbutul jahlu, kebodohan terjadi di mana-mana. Orang beragama dengan tidak berdasarkan itu. Akibatnya apa? Wa yusrabal khamru, orang senang minum minuman keras. Orang mabuk biasa aja katanya tidak ada apa-apa, ini hak saya, ini hak asasi manusia, suka-suka saya mabuk kayak enggak. Kenapa? Karena nggak ada panduannya, nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang amar ma'ruf munkar. Jadi orang suka-suka aja ikutin hawa nafsu. Baik kalau zina, akibatnya apa? Perzinahan merajalela di mana-mana, muncul perzinahan. Ya, orang berzina terang-terangan. Video-video porno itu di mana-mana disebarkan viral. Itu sudah tanda kiamat. Orang nggak malu lagi berbuat zina. Ini hadis Sahih Bukhari ya, nomor 80. Nah, kita lanjut dulu, nanti baru kita bahas lagi. Wa anhu radhiyallahu anhu, darinya, nyanyi ini siapa? Kita lihat hadis yang pertama, Anas, sama. Jadi sumbernya dari Anas bin Malik. Qala, kata Anas, lau haditsannakum hadisan, sungguh saya akan menceritakan kepada kamu satu hadis. Hadis itu berita. Berita itu kabar itu informasi. La yuhaddithukum ahadun ba'di, yang tidak akan menceritakannya seseorang setelah aku wafat, setelah aku. Jadi nggak ada yang tahu kecuali aku. Kata Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Min asyratis sa'ah, dia tanda di antara tanda-tanda kiamat, ayakillal ilmu, sedikitnya ilmu. Termasuk orang yang punya ilmu sedikit perlu berani ceramah, pidato, khutbah, padahal ilmunya sedikit. Jadi ini tanda-tanda yang membahayakan. Kalau yang ceramah, yang pidato, yang khutbah itu ilmunya sedikit, sudah berani gitu, kesian yang mendengar. Dan itu berbahaya, menimbulkan konflik keagamaan. Yang kedua, ayat halal jahlu, akibatnya karena ilmu itu sedikit, maka nampak sekali kejahilan, kebodohan, ketidakpengertian, ketidaktahuan di mana-mana. Orang belajar ilmu tidak secara begini nih, ya, ta'allum, ya, dengan langsung berbicara. Dia buka aja Google, dibuka aja internet. Ya. Repotnya gimana? Apa bedanya belajar dengan internet dengan belajar langsung? Kalau belajar langsung pada orangnya, Bapak bisa nanya. Dan orang yang ngajar itu mestinya punya pertanggungjawaban keilmuan atas ilmu yang diajarkan. Tapi kalau Bapak baca Google, itu, yang bikin vlog atau bikin di Google itu orang macam-macam, tidak bisa diuji.
kebenaran keilmuannya. Akibatnya kalau kita terima begitu saja, bisa nyasar. Itu namanya wayaj'alul jahlu, nampak sekali kebodohan. Orang menyerap aja tuh internet begitu aja. Kan mesti ada kaedah-kaedah keilmuan yang mesti dipenuhi dalam menulis ilmu agama. Satu, rujukannya mesti jelas. Dua, pertanggungjawaban ilmunya jelas. Metodenya juga mesti jelas. Sistemnya yang mau dibangun mesti jelas. Dampak yang dimunculkan akibat tulisan itu juga mesti jelas. Gak boleh sembarangan. Jangan asal goblek nulis. Dan orang yang menulis mesti kompeten. Kompeten itu memang menguasai ilmunya. Kalau enggak bahaya. Maka wayaj'alul jahlu, kejahilan nampak. Kalau orang banyak jahil, nggak ngerti, tidak tahu mana benar mana salah, tidak mau tahu haram halal, muncul berikutnya wayaj'alul zina, nampak sekali perzinahan di mana-mana. Zina bisa punya dua makna. Ada zina dalam makna luas, ada zina dalam makna sempit. Zina dalam makna luas, zina mata. Beneran ya? Ngaji begini emang mesti ya. Mesti lebih telaten. Zina mata, zina lisan, zina telinga, itu zina juga. Zina tangan, zina kaki. Tapi ada zina dalam makna sempit, itulah jima, hubungan badan. Ini dua-duanya berlangsung. Bapak bisa lihat orang pakai baju sembarangan aja. Kalau Bapak ke Eropa misalnya, kalau musim panas itu ya Allah buat di jalan, di bandara, di stangklas, di mobil, orang ayo aja, gak ada urusan. Dia istrinya tegukan. Kamu tahu, di pandemi ini juga punya dampak luar biasa. Orang jadi nggak kayak begitu lagi. Orang sudah menjaga jarak. Jadi ada dampak positifnya pandemi ini. Kalau enggak, ya Allah, suka-suka saya, ini hak asasi saya. Saya mewujudkan cinta saya kepada sesama saya. Malah di Amerika Serikat itu nanti akan dilegalisir ya, perkawinan sejenis. Karena itu kan hati kreativitas manusia. Wah, repot kalau gitu. Terus katanya akibat dari itu watak surat nisa, jumlah wanita banyak banget. Jumlah populasi wanita itu lebih banyak dibandingkan populasi laki-laki. Wa yakillu rijal, jumlah laki-laki sedikit, perempuan banyak. Hatta yakuna, sampai-sampai katanya perbandingannya di khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Laki-laki 1, perempuan 50. Kalau udah begitu tuh kiamat. Laki-laki 1, perempuan 50. Makanya boleh nikah lebih dari 1 tuh kalau udah kiamat. Kan kesian dong. Kalau 1 orang laki-laki, perempuannya 50. Kalau dia nikah 4 orang, masih 46 nganggur. Jadi kayak gitu. Nah, dari 2 hadis ini, ya kemudian kita bisa rumuskan tulisan. Kiamat. Yaumul Qiyamah. Kiamat itu di Quran namanya banyak. Kadang Allah sebut al-qiyamah dari kata qama yaqumu qiyamah, ditegakkannya agama. Kadang disebut ad-din, yaumuddin, hari di mana agama itu
ditampilkan. Karena disebut as-sa'ah. Sa'ah juga kiamat juga. Kadang disebut juga kiamat itu dengan sebutan yang lain. Ya. Apa misalnya tadi itu al-qari'ah. Karena kalau dia terjadi kiamat itu memekakkan telinga. Mungkin bisa pekak gitu loh, karena saking kerasnya kiamat. Kiamat ini pasti berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan As-Sunnah. Pasti ya. Gitu. Kepastian itu ya membutuhkan keimanan. Orang perlu iman. Al-iman biyaumil qiyamah. Tapi kepastian ini hanya sebatas actionnya, kejadiannya aja. Persisnya tanggal berapa, tahun berapa, nggak tahu. Itu milik Allah, itu kuasa Allah. Untuk sampai kepada kepastian keimanan tentang kiamat ini, Allah memberikan kepada Nabi Muhammad sejumlah informasi. Ada gejalanya, gejala-gejalanya. Boleh juga disebut aswatus sa'ah, syarat-syarat munculnya kiamat. Maksudnya kalau syarat itu terpenuhi, maka kiamat akan berlangsung. Gejala tetandanya, para ilmuwan kemudian membagi dua. Ada gejala-gejala kiamat kecil. Min alamat kiamat as-sughra, yang kecil. Tapi ada gejala-gejala kiamat yang besar. Gitu. Nah, gejala kiamat yang kecil, nah tadi itu banyak nih. Satu, ya, diangkatnya ilmu pengetahuan. Jadi persoalan, ilmu itu yang mana? Ilmu apa yang diangkat ini? Gitu. Ilmu itu ada dua macam kalau mau disederhanakan. Ya, klasifikasi ilmu ada banyak. Ada ilmu yang ditransfer, ya, atau bahasa Arabnya al-ulum an-naqliyah. Ilmu-ilmu yang ditransfer, yang dipindahkan dari Allah ke manusia. Apa misalnya? Tafsir. Langsung Allah nih. Tafsir, hadis. Tapi ada ilmu hasil olah akal. Bahasa Arabnya al-ulum al-aqliyah. Al-ulumul aqliyah. Olah akal. Apa contohnya ilmu hasil olah akal? Ekonomi, teknik, kedokteran, fisika, kimia, gitu. Matematika itu hasil olah akal. Matematika, kimia, biologi, ilmu sosial, ilmu hukum, soal akal. Para ilmuwan mengatakan yang dimaksud diangkatnya ilmu yang mana? Yang ini. Nah, ini. Ilmu-ilmu yang ditransfer, ilmu-ilmu keislaman diangkat. Caranya gimana diangkat? Ulamanya wafat. Ulamanya wafat. Kalau bahasa yang lebih halus, pengampu ilmunya diwafatkan. Pengampunya. Ahli hadis, memang jago hadisnya, profesornya gitu, wafat. Ahli Quran, profesornya ahli Quran diwafatkan, wafat. Nah kalau yang ini sudah wafat, muncul yang berikutnya. Wayaj katanya, harat al-jahlu, muncul
diangkat, orang nggak ngerti mana benar mana salah. Orang bertengkar soal agama tapi nggak ada yang nengahin. Ya benar gini loh. Orang saling mengklaim benar, tapi dasarnya hawa nafsu bukan ilmu. Kalau sudah begini terjadi, yang muncul berikutnya, akibatnya lagi katanya, apa itu? Orang akan muncul banyak berzina. Baik zina dalam arti luas maupun zina dalam arti sempit. Luas dan sempit. Orang enteng aja. Saya, ini sudah saya muncul the human right, hak asasi manusia. Urusan saya katanya, orang tak boleh ganggu kebebasan. Kalau sudah terjadi seperti ini, gitu, ya akan muncul gimana lagi? Gitu, ya. Banyak wanita, laki-laki, lebih dikit dibandingkan wanita. Laki-laki lebih kecil jumlahnya dibandingkan wanita. Paham ya? Kalau gini, laki-laki lebih banyak. Kalau begini, sampai bandingnya 50 banding 1. Masya Allah. 50 perempuan, satu laki-laki bisa digerubutin perempuan tuh. Apa digerubutin? Kamar. Orang banyak mabuk. Orang mabuk. Gini. Banyak mabuk. Kenapa mabuk? Karena yang ngasih tahu gak ada yang negor. Gak ada ngasih tahu kalau mabuk itu haram. Orang berani aja mabuk. Ini yang kecil-kecil. Kalau yang besar tadi, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Bapak bisa bayangin bumi ini kalau bahasa rengseng diorak-orak, hancur Pak. Gunung meletus, ya. Pohon tumbang, bangunan tinggi hancur. Dari laut tumplek ke darat, tanah terbelah, dari balik tanah terbelah muncul api. Ini kiamat, ini baru kiamat besar. Nah, kiamat kecil ini mengingatkan kita siap-siap, gitu. Jangan dianggap enteng. Gitu. Makanya gejala-gejala ini menuju kemari. Mumpung belum kesini, siap-siap dong. Itu gunanya supaya orang lebih siap dalam menghadapi kemungkinan ini terjadi. Dan ini bisa datang dengan mendadak. Ya, ya'ti baghtatan. Kiamat itu bakal datang secara baghtah, mendadak. Kalau itu terjadi nggak bisa tolong. Jadi hadis ini ingin mengingatkan dari sekarang dong sadar, jangan hambur sama umur, jangan buang-buang umur, hiduplah efisien. Karena kita nggak tahu kalau itu terjadi dengan kamu. Yang pasti ini sudah ada ini 1, 2, 3 sudah banyak. Jadi gunanya main ngaji ini kita punya punya alat kendali. Kalau itu jangan sembarangan hidupnya. Begitu ya. Baik. Kalau sepakat kita lanjut. Bab fardul ilmi. Bab fardul ilmi wa keutamaan ilmu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
fadlul ilmi. Bab ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu, fadilah ilmu. Ilmu itu punya keutamaan. Sekarang al-ilmu. Ya, ilmu itu ya hurufnya 3 asalnya ya. Ain lam mim. Ain lam mim. Ya, para ulama mengatakan ain itu kependekan dari illiyin. Illiyin. Illiyina. Illiyin adalah nama surga yang paling tinggi. Tapi ada ilmuwan lain mengatakan ain dari kependekan nama Allah Aliyun, yang tinggi. Allah Maha Tinggi. Lam kependekan dari latif, latifun, latif, halus. Allah tuh Maha halus, halus. Lutfun, kehalusan, kelembutan, ya. Kelembutan. Ali, tinggi. Lam mim, mim itu mulkun malikun, mulkun malikun. Mulkun itu kerajaan atau kekuasaan. Malik itu raja atau penguasa. Dari kata ilmu ini kemudian kita bisa sederhanakan. Setiap orang berilmu umumnya tinggi derajatnya. Derajatnya tinggi. Ditinggikan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang berilmu pengetahuan dan orang-orang beriman beberapa derajat. Orang berilmu dengan orang beriman sama-sama diangkat derajatnya, cuma lebih tinggi derajat ilmuwan. Jadi orang berilmu tinggi derajatnya. Yang kedua, orang berilmu umumnya latif, lutfun latifun, halus, lembut, halus tutur kata budi bahasanya. Jadi makin tinggi ilmu orang, makin halus tata bahasanya, perangainya, akhlaknya halus. Beneran ya? Makin sederhana ilmu orang, makin kasar ya, makin tidak beradab. Makanya ilmu itu meninggikan derajat orang, menghaluskan perangai yang dipekerti. Dipekerti bahasanya. Dan umumnya orang berilmu punya kedudukan, punya jabatan lah, punya kekuasaan, diberikan oleh Allah kekuasaan itu. Jadi kalau gitu ilmu itu ya, sesuatu yang kalau kita miliki menjadi menguntungkan. Oleh karena itu Imam Ghazali mengatakan menuntut ilmu itu hukumnya ada wajib ain. Wajib ain. Mana ilmu yang wajib ain dituntut? Ilmu yang pokok-pokok, yang rukun-rukun, yang inti-inti mesti tahu. Namanya orang Islam mesti tahu kan rukun Islam, rukun iman, rukun tahu, mesti tahu rukun wudu, rukun sholat, mesti tahu ya. Itu wajib ain itu. Nggak boleh nggak mesti tahu. Rukun sholat itu mesti tahu. Itu wajib ain. Ada yang wajib kifai. Wajib kifai atau fardu kifayah. Yang mana yang wajib kifai? Itu yang sudah bersifat rinci.
detail. Jadi orang bukan cuma tahu hukumnya, tahu syaratnya, wajib sunnahnya, tapi dia tahu yang detail-detailnya, yang rincinya, yang lebih dalam lagi. Maka diteliti itu perbandingan pandangan-pandangan ahli fikih, Hanafi, Maturidi, Syafi'i, Hambali, Daud al-Zahiri. Dia tahu, nah itu yang begitu yang wajib kifayah. Ini hukumnya. Jadi sudah tahu asalnya. Sumber ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah disebut Alimun Hakim, ada kan? Yang maha mengetahui dan maha bijaksana Allah. Jadi kalau kita belajar ilmu, kita belajar sesuatu yang sumbernya dari Allah. Sumbernya Allah. Terus kalau kita sudah tahu ilmu itu sumbernya dari Allah, terus jenis ilmu. Ilmu itu ada yang ilmu kasbi hasil usaha. Ada ilmu laduni. Kasbi bukan nama orang nih. Kasab itu usaha, achievement. Jadi hasil usaha emang dia sekolah, dia belajar, dia duduk belajar mengkaji ilmu dari ilmuannya, dari gurunya, dari profesornya. Itu hasil usaha. Tapi ada ilmu laduni, given. Kalau itu achievement, kalau itu given. Dan ini given, diberi oleh Allah. Apa contohnya? Ilmu laduni contohnya Nabi Khidir. Ilmu kasbi contohnya Nabi Musa. Kalau Bapak nanti kita sampai belajar tafsir surat Kahfi, gitu, ada tuh bagaimana dulu Nabi Musa diberikan oleh Allah pelajaran. Ketika umat Nabi Musa tanya, ya Musa katanya, siapa orang paling alim di dunia? Saya, Nabi Musa. Orang paling pintar siapa? Saya, kan Musa. Dihukum sama Allah. Musa, ada loh orang lebih pintar dari kamu. Mestinya Nabi Musa ngomongnya jangan gitu. Waktu itu siapa orang paling pintar? Allah. Gitu mestinya. Dia bilang saya. Nah, itu kan rata-rata sombong tuh. Makanya, ya sombong jelek, gitu ya. Sesumbar nggak boleh. Rumongso bisa, orang bisa rumongso. Bahasa apa banyak punya tuh ya. Ini gitu. Nggak boleh ditegur sama Allah. Ada orang lebih pintar dari kamu katanya. Kamu jalan sampai ketemu pertemuan dua laut. Di sana nanti kami ketemu sama belajar sama dia. Gimana caranya? Ikutin di ikan, bawa ikan. Ditemani oleh Yusha bin Nun. Ya, Pak, gua pernah lihat. Pernah ikut saya itu Pak Habib, Pak Umar pernah. Ada Nabi Yusha bin Nun. Panjangnya 15 meter ukurannya. Di Yordan Yusha bin Nun, panjang ukurannya 15 meter. Itu Yusha bin Nun tuh mendampingi Nabi Musa jalan terus gitu sampai ketemu Nabi Khidir. Belajar dengan Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, kamu nggak akan sabar deh. Coba dulu dong, belum dicoba yang nggak sabar. Boleh nggak saya ikut? Syaratnya jangan tanya apa yang saya kerjain ya. Senin Nabi Khidir. Dan naik perahu. Naik kapal. Kapalnya dirusak sama Nabi Khidir. Marah Nabi Musa, kenapa kapal bagus-bagus kamu rusak? Jadi bilang jangan nanya. Jadi bilang jangan nanya. Nanya dia. Kalau lagi begitu turun, ketemu anak kecil, dibinasakan, diwafatkan. Marah lagi Nabi Musa. Anak
Dulu gimana sih kamu? Lebih rasanya nanya. Apa tuh? Sampai yang ketiga kalinya. Nah, akhirnya dijelaskan. Nah, Nabi Musa itu orang yang menguasai ilmu secara eksoterik, yang luar aja, lahiriah atau zahiriyah. Al-ilmu fi jihatil zahiriyah, yang kelihatan aja, tapi itu lebih hidir yang esoterik, yang batiniahnya, yang dibalik itu. Itu sebabnya yang bagus kalau bisa dua ilmu itu digabung jadi satu. Ilmu pengetahuan umum dengan ilmu agama itu jadikan satu. Itu menjadi sinergis, menghasilkan sesuatu yang baik sekali. Nah, ayat ke 73 nomor 82. Ani bin Umar berasal dari Ibnu Umar. Ibnu Umar artinya Abdullah bin Umar. Jadi Sayyidina Umar punya anak namanya Abdullah bin Umar, panggilnya Ibnu Umar. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Keduanya itu Abdullah bin Umar dan ayahnya. Begitu orang mendoakan sahabat itu. Jadi bukan cuma anaknya, tapi bapak yang didoain. Dan salah satu ciri masyarakat Timur Tengah sangat menghormati orang tua. Jadi Abdullah bin Umar, bapaknya disebut namanya Ibnu Umar. Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Qala, Ibnu Umar pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibnu Umar, baina ana naim, kata Rasulullah, ketika saya sedang tidur. Naim itu tidur, nama ya nama, tidur. Utitu biqadahin labanin. Ketika saya sedang tidur, aku disodorkan, didatangkan, dibawakan kodah. Kodah itu wadah, gelas kalau kita. Labanin, segelas susu. Itu dalam mimpinya. Sebelum kita lanjut, mimpi Rasul itu statusnya apa? Kalau Rasul bermimpi, statusnya wahyu. Kalau manusia bermimpi ada dua macam. Kalau manusia kita nih, bisa ar-ru'yah as-salihah, mimpi yang benar. Ada ar-ru'yah ghairu salihah, mimpi yang enggak saleh, enggak benar. Ukurannya apa? Mimpi itu benar kalau kelas kita nih. Kalau dia memenuhi syarat. Mimpinya setelah tengah malam, tidurnya dalam keadaan wudu, ya, ada ritualnya, menghadap kiblat dulu, baca zikir dulu, baca doa dulu baru tidur. Kalau dia mimpinya benar. Biasanya mimpi benar impresif, sangat berkesan. Pasti benar. Tapi ada mimpi yang ghairu shalihah, yang enggak benar. Biasanya kalau mimpi nggak benar, karena tidurnya juga nggak benar. Saking capeknya begitu nempel bantal langsung kleker aja. Ini bukan orang bilang kelapa dua bukan. Capek banget, loh. Yang begitu tuh, aduh mimpinya berseri. Sampai capek. Bapak pernah dengar ya, rep ya? Pernah dengar nggak? Pernah ngalamin nggak? Rep. Mau melangkah nggak bisa, mau ngomong nggak bisa, mau bergerak nggak bisa. Itu kalau dalam kitab hadis at-targhib wa tarhib ada penjelasannya tuh. Kalau kita mimpi buruk yang menakutkan, kemudian kita bangun, diajarin sama Rasulullah caranya gimana menyikapinya. Kalau kita mimpi kita benar, itu 1/25 kenabian. Sekarang kita lanjut dulu. Ketika saya disodorkan
segelas minuman, fasyaribtu, kata Nabi, saya minum. Disodorkan minuman susu, saya minum, kata Nabi. Hatta inilah ardiya, sehingga saya melihat aliran air keluar dari kuku, yakhruju fi afqari, yakhruju itu keluar fi alfari, alfar itu kuku, dari kuku Nabi ini keluar air. Jadi waktu selesai minum susu, tiba-tiba dari ujung jari ini keluar air. Gitu kata Rasulullah. Summa, kemudian atau itu Fadli Umar ibn al-Khattab, aku berikan, katanya, air susu yang memancar dari ujung kuku itu kepada Umar bin Khattab. Qalu, para sahabat bertanya, fama awaltahu ya Rasulullah, apakah maksud takwil kau itu ya Rasul, katanya. Takwil mimpi, jadi mimpi ada takwilnya. Orang yang dianggap sangat menguasai takwil mimpi Nabi Yusuf, sehingga sampai jadi raja Nabi Yusuf. Nanti kalau kita sampai tafsir surat Yusuf, begitu ya indahnya kisah itu, sampai Nabi Yusuf yang tadinya disia-sia, dikuyok-kuyok, apa dikuyok-kuyok, dibully, itu bisa jadi raja Nabi Yusuf di Mesir. Tinggalnya tadinya di Baitul Maqdis, Yerusalem, dibawa sama pedagang dari Mesir ke Mesir, sampai di Mesir dijual, dan kemudian bisa jadi raja. Nabi jawab, qala al-ilma, itulah ilmu pengetahuan. Jadi yang memancar melalui kuku Nabi itu ilmu. Pelajarannya apa? Fadlul ilmu. Ilmu itu punya keutamaan. Keutamaan ilmu itu ya, disyaratkan satu, dalam mimpi Rasulullah. Mimpi Rasulullah. Yang kedua itu air keluar dari ujung jari Rasulullah. Nah, air yang keluar ini adalah ilmu. Yang ketiga, Nabi ketika air itu keluar, aku itu, katanya, aku berikan air itu kepada Umar ibn Khattab. Jadi ilmu itu mesti diseminasikan. Diseminasi itu disebarluaskan, jangan disimpan. Nggak boleh menyimpan ilmu, nggak boleh. Bagi kasih orang. Kenapa? Karena akan memberi manfaat. Ada diseminasi ilmu. Terus manfaat ilmu. Satu, katanya, ilmu itu disebut al-ilmu nafi' kalau punya 3 manfaat. Satu, untuk kehidupan dunia. Mesti ada faedahnya buat dunia, ada gitu. Ilmu yang kita pelajari itu mesti memberi manfaat buat kita. Yang kedua, ada manfaat buat agama. Dan yang ketiga, ada manfaat buat akhirat. Di dini wa dunya wal akhirat. Jadi mesti 3. Bapak kalau belajar ilmu mesti punya 3. Ilmu yang Bapak Ibu pelajari mesti punya 3 manfaat. Bermanfaat buat keseharian kita. Ilmu fikih manfaat buat keseharian kita. Tahu jadi gini caranya sholat, gini wudu. Ilmu tauhid, jadi kita jelas terarah. Sholat itu tujuannya apa? Kepada siapa? Mengabdi kepada siapa? Jelas terarah. Agama, buat agama ada gunanya, mesti ada manfaatnya.
Memang ada ilmu nggak ada manfaatnya, ada dong. Ya. Dulu ada kelompok copet Senen namanya. Ya benar ada dulu. Ya. Ilmu mencopet jangan dipelajari. Nggak ada manfaatnya buat dunia, buat agama, merusak, apalagi buat akhirat, jangan. Dan itu bukan ilmu, karena ilmu itu mesti memenuhi syarat. Syarat disebut ilmu. Satu ilmu adalah seperangkat pengetahuan itu yang tersusun secara sistematik. Jadi mesti tersusun secara sistematik ya. Ada sistemnya itu ya. Ada ilmu dasarnya, ada ilmu ujiannya, ada sistematiknya. Sakalinanya pakai teori-teorinya, ada dalil-dalilnya, ada rumus-rumusnya. Kedua, ada ilmunya. Itu mesti punya syarat logis. Logis itu bisa dipahami dengan akal. Ya, ketika tidak bisa dipahami akal, dia menggunakan iman. Dia logis, dia sistematik. Dan yang ketiga, ilmu itu disebut ilmu kalau dapat diuji secara publik. Jadi orang nggak bisa ngaku-ngaku ilmu pintar, nggak bisa. Dia mesti diuji dulu. Ada nggak guru besar yang uji dia? Ada nggak profesor? Ujian udah lulus nggak dia? Nggak bisa ngaku-ngaku. Misalnya, karena baru tahu 1, 2 terus ngaku guru. Yang bilang dia guru, dia menguasai ilmu, satu pengujinya, gurunya, profesornya. Yang kedua masyarakat kan emang dia ngerti gitu. Jadi nggak boleh ngaku-ngaku kayak Nabi Musa, nggak boleh. Beneran nggak? Beneran. Emang ngaji mas saya begini nih, suara saya itu enak di kuping berarti mata. Saya kan ngajarnya nggak kayak nggak kayak orator ya. Donan sabar lah. Jadi yang bilang dia berilmu itu orang lain, publik yang mengakui, bukan dirinya. Nggak bisa untuk saya nih orang pintar, nggak bisa. Orang yang bilang Anda pintar, Anda punya ilmu, Anda layak ngajar karena Anda punya ilmu. Kalau ngaku-ngaku pasti nggak beres nih orang. Itu tahu nggak? Nggak boleh ngaku-ngaku. Malah mesti ada sertifikatnya, ada ijazahnya. Makanya ada sertifikasi ulama itu sebetulnya dari sudut keilmuan memang mesti begitu sebetulnya. Sehingga ada sertifikasi. Ya, kayak di Malaysia atau di Singapura, saya pernah dulu ceramah di Singapura. Nggak semua orang boleh ceramah kalau nggak punya sertifikat A, B, C. Orang yang sertifikatnya C nggak bisa ceramah di kawasan yang wilayah sertifikat A. Nggak bisa. Misalnya kalau pakai bahasa sekarang, orang yang biasa ceramah di RT, RW atau di kampung, tiba-tiba mau khutbah di Masjid Istiqlal ya nggak boleh dong. Dia mesti lewatin dulu ranking baru gitu, baru masuk. Kenapa? Ini masjid negara. Yang datang duta besar, ada menteri, bahkan ada presiden. Kalau yang ngomong asal aja, nah bahaya dong gitu. Dia tahu ya. Di situ gunanya sertifikasi. Cuman ini ditentang habis oleh orang. Masa ulama disertifikatkan sih? Menghina ulama. Susah, nggak gampang kalau. Baik, kita lihat. Jadi ilmu masih memenuhi syarat. Kalau punya kemahiran, itu belum ilmu loh. Kemahiran mencuri itu bukan ilmu mencuri. Paham loh? Mahir mencuri belum ilmu. Kalau ilmu ada sekolahnya ya, ada fakultasnya, ada program studinya, ada guru besarnya. Ilmu tasawuf misalnya, ada guru besarnya banyak, ilmuwan profesornya banyak, bukunya.
berilmu. Ini Mas Bara. Jelas kan? Jelas. Jadi kalau hadis ini kita sederhanakan, menyelenggarakan majelis ilmu seperti di Al-Kautsar malam Sabtu ini dalam rangka mengamalkan hadis Nabi. Air yang keluar itu dibagi sama Nabi kepada umat, gitu. Ini isyarat, itu takwil. Ilmu itu nggak boleh dimakan sendiri, nggak boleh bagi-bagi. Supaya apa? Manfaatnya tersebar buat masyarakat luas. Nah, Masjid Al-Kautsar memfasilitasi, gitu. Bagus, Pak. Ya, dari sudut ilmu, dari sudut hadis, bagus. Gitu. Kenapa? Menjalankan sunnah Nabi. Orang tahu sunnah Nabi jenggot doang. Kalau nggak pakai jenggot, nggak pakai sunnah Nabi. Gitu. Ini sunnah Nabi ini mengadakan majelis ilmu, menyelenggarakan tahlil. Supaya diseminasi ilmu tadi itu nomor berapa tadi bisa tercapai. Bisa tangkap ya? Dan berkah, ilmu itu membawa berkah. Bapak lihat, ya setiap ilmu itu disebarkan dan menimbulkan keberkahan di mana-mana. Ada hadis misalnya kata Nabi, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa 'aliman wa muta'allim. Dunia ini katanya mal'unah, terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat apa yang ada di dalamnya. Maksudnya satu kawasan negeri atau kampung itu akan terlaknat, dan orang yang ada tinggal juga terlaknat. Illa kecuali, ada kecualinya, ada dua unsur yang saling bekerja sama. Illa aliman, orang yang berilmu mengajar, wa muta'alliman, ada orang belajar. Ini kita nih bila kelapa dua nggak jadi dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena ada dua unsur saling bekerja sama. Ada aliman, guru yang ngajar, ada muta'alliman, ada yang belajar. Ketika dia berkolaborasi, menimbulkan berkah buat bila kelapa dua. Jadi selama masih ada majelis ilmu, nggak bakalan ada bencana besar di Villa Kelapa Dua. Coba deh Bapak, teketin, apa diteketin? Teketin. Diciriin, Bapak perhatiin. Insya Allah, gara-gara ada majelis ilmu, diajarkan Quran, diajarkan hadis, Kelapa Dua nih, Villa Kelapa Dua berkah. Bapak lihat, ya, kampung atau kawasan atau kompleks atau real estate yang nggak ada majelis ilmunya, kebakaran, pencurian, perampokan, gitu. Kenapa? Nggak berkah. Kalau ada ilmu disebarkan nggak? Insya Allah. Pertanyaannya, satu hadisnya itu, yang kedua mana lagi dalilnya kalau orang berilmu dan yang belajar ilmu itu membawa berkah? Nabi Muhammad itu pernah didatangi oleh 5 orang penduduk Mekah. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan, ada Walid bin Mughirah, ada satu lagi nggak disebut namanya. Ini tokoh semua nih. Mereka bilang, ya Muhammad, in kunta rasulan min Allah fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Muhammad, kalau kamu betul rasul utusan Allah, turunin sekarang juga hujan batu dari langit. Kalau bahasa serengseng nih, nantangin nih. Bukan musuh, nantangin. Turunin sekarang ini hujan batu dari langit. Emang pernah orang diturunin hujan batu? Ada zaman Nabi Lut. Katanya awit tidak ada bin alim. Atau turunin sekarang juga azab yang sangat pedih. Nabi diam sebentar. Kenapa? Ini wilayahnya Allah, ini domainnya Allah. Saya nggak punya hak untuk bisa menjawab langsung. Tiba-tiba turun malaikat Jibril menyampaikan surat Al-Anfal. Nanti bawa cari ayat 33. Wa ma kana Allah yu'adzibuhum anta fihi. Allah sekali-kali tidak akan menyiksa satu kawasan, satu kampung, satu kaum, satu masyarakat. Wa anta fihi, engkau ada di tengah-tengah itu. Engkau Nabi Muhammad.
Jadi selama Nabi Muhammad masih hidup, nggak bakalan hujan batu dari langit, nggak bakalan banjir dahsyat seperti zaman Nabi Nuh, nggak bakalan gempa seperti zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi andalan. Sekarang Nabi Muhammad sudah wafat. Kalau ayatnya berhenti sampai di situ, Quran nggak up to date. Ternyata ada lanjutannya. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka selama di tengah-tengah mereka itu wa hum yastaghfirun. Ada orang yang suka istighfar. Siapa? Orang Al-Kautsar. Selama masih ada orang duduk belajar ilmu istighfar, nggak akan kena nih Villa Kelapa II. Meskipun di Villa Kelapa II ada bukan orang Islam, dia dapat kebagian bujurnya. Jadi peranan Villa Masjid Al-Kautsar itu sangat besar, membawa berkah buat lingkungan. Itu manfaat ilmu. Jelas ya? Mudah-mudahan ya. Jadi kalau gitu ilmu penting Pak. Kalau dihitung-hitung nggak berat lah belajar ilmu ya. Kalau Bapak belajar satu minggu katakanlah sekali atau 2 kali ya dengan Ustaz kami ya. Katakanlah 1 kali. Seminggu kan 7 hari kali 24 kan. Gimana nih? Iya. 168. Benar nggak? 14 tambah 28. Bapak keluarin 1 jam. 1 per 168 0,6%. Benar nggak? Nggak ada 1%. Tapi gara-gara ngaji 1 jam, amal seminggu ketutup nih. Bapak pernah nggak sholat 1000 rakaat seminggu? Gimana? Orang sih berkah, perawatnya minta korting. Tapi gara-gara ngaji 1 jam, amal seminggu ditutup. Lu kan duduk 1 jam sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Sama dengan nengokin orang sakit 1000 orang. Kalau Bapak nengokin orang sakit bawa pangsa 250.000 aja. Jadi Bapak duduk di Masjid Al-Kautsar 1 jam, lebih besar pahala dibandingkan sedekah 250 juta. Pernah nggak sedekah 250 juta? Ya. Kamu 250.000, kalau 200.000 pasalnya 5 juta. Jadi kalau orang ngaji begini, waduh untung Pak. Modalnya dikit, untungnya gede. Tapi kalau nggak ngaji rugi ya. Modalnya nggak banyak, mau duduk aja lah. Jadi merem ayam dikit boleh lah. Untungnya besar. Belum lagi ada hadis lagi di ilmu lagi ya. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang membuat jalan katanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kalau Bapak lagi ngaji di Al-Kautsar, tiba-tiba malakal maut datang, umur kita sampai, waduh, surga penuh tuh orang. Emang ada orang meninggal lagi ngaji? Ada. Teman saya ngajar di Semarang, kurang ngajar, kalau jalan 5 langkah gitu jatuh ya. Itu dia meninggal. Ada jemaah kita doa bersama-sama, udah selesai doa terus mungkin jatuh meninggal ya. Surga bener terus. Mendingan begitu, mendingan daripada lagi sapau mati. Menggelepar-gelepar mati ya, udah nggak ada manfaat. Jadi ngaji mahal Pak. Amin ya. Sampai sini dulu. Ada yang belum jelas? Ya Pak. Ini mengenai tanda kiamat. Agak sekali. Lain, saya
sekarang ini ada fenomena bahwa Islam tumbuh di mana-mana gitu, artinya ilmu apa namanya Islam lah ini kan tumbuh di mana-mana. Ya. Apa nggak bertentangan gitu? Ya artinya masih lama lagi gitu ya. Ya. Nabi Muhammad bilang, "Buitu ana wasa'ataini." Dibangkitkan saya dengan datangnya kiamat seperti ini. Lebih dekat kentang. Artinya diutusnya Nabi dengan datangnya kiamat sudah dekat. Kata dekat itu sangat relatif. Dekat itu dibandingkan umur alam semesta miliaran tahun. Katakanlah 2000 tahun, 2000 dibandingkan miliaran tahun tidak ada mananya. Nah, kalau melihat fenomena yang Bapak bilang sekarang banyak muncul giroh beragama di mana-mana, bahkan di Inggris itu sekarang orang Islam tuh kelihatan sekali tuh. Ya. Malah wali kota mayornya itu Islam gitu. Ya. Di mana-mana. Saya pulang ke Inggris sana, masjid di Eropa itu nggak boleh suara speaker kedengaran, tapi masjid di pusat kota London itu boleh speaker kencang, boleh. Di pusat kota London itu boleh, luar biasa. Nah, pertanyaannya apakah dengan adanya gejala-gejala itu berarti kiamat masih jauh? Kiamat tetap dekat, Pak. Cuman gejala itu mengindikasikan bahwa nampak sekali kegairahan orang beragama dalam bentuk yang bersifat eksoterik, yang lahiriah, belum dalam bentuk esoterik, batiniahnya. Yang mesti dibangun adalah kegairahan beragama itu disertai dengan rohnya agama, spiritnya agama. Orang mengenal agama dengan sangat baik. Kalau baru tampilan aja, pakaiannya aja belum, itu baru luar doang. Mesti disertai dengan kemampuan menguasai ilmu Islam. Jadi itu gejala bagus, gejala awal untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pendalaman penguasaan ilmu. Jadi nggak cukup dengan misalnya euforia di pakaian, itu bagus. Saya tidak mengatakan jelek, cuma mesti ditindaklanjuti dengan penguasaan ilmu lagi. Gitu. Karena kalau cuma lahiriahnya aja, ya eksoterik aja, tanpa disertai esoterik itu nanti Islam hanya seperti buih. Busa busa isail katanya, seperti busa laut. Banyak tapi tidak ada makna. Mesti ditindaklanjuti. Mestinya begitu lihat ada fenomena orang giroh beragama begitu tinggi, mesti terus disertai dengan penguasaan ilmu. Gitu Pak. Bisa ada? Baik, ya nggak apa-apa, 3 hadis nggak apa-apa ya. Tapi kan bahasanya banyak dong. Daripada 20 hadis tapi bahasanya cuma setengah jam kan dia yang dengerin. Cuma dapat kulit-kulit aja. Dan memang belajar mesti ya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, butuh waktu, butuh kesabaran. Nggak bisa buku segini tebal sekali ngaji kelar, nggak bisa. Hadis begini banyak, ribuan hadis, sekali belajar selesai. Kita bukan nabi. Kayak orang makan, lapar gitu. Begitu lihat makan ada rendang, ada soto, ada sop, ada macam-macam. Tetap aja makan sesuap, lama-lama habis. Nggak bisa sepiring kok. Tetap aja sesuap-suap. Jadi belajar, mudah-mudahan ada manfaat. Al-Fatihah.
وبحق القرآن وبكلامك القدير وبمحمد خاتم النبيين وبحق أم القرآن علمنا القرآن وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا والعفو عند الحساب والنجاة من النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا وفقنا واشف مرضانا وصحيح أسادنا وقوي أعمالنا واهدنا سبل السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, mohon maaf, terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.